Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika. Pada chapter 14 kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar OSN Fisika pada dinamika gerak lurus. Kita bahas pada soal nomor 1. Dua buah katrol dengan 3 massa M1, M2, M3 tersusun seperti pada gambar. Massa katrol dan tali diabaikan, katrol dianggap licin, tentukan A gaya tegang dan percepatan masing-masing benda dinyatakan dengan M1, M2, M3 dengan G. Kita disuruh membuat persamaan ya. Yang B, percepatan benda 3 atau A3 jika massa 3 atau M3 jauh lebih kecil daripada M1 dan M2. Ini juga kita disuruh membuat sebuah persamaan. Maka dengan demikian yang diketahui ya, kalimat ini kita perhatikan percepatan M1, M2 dan M3 relatif terhadap tanah masing-masing A1, A2, A3 ya. Berarti dilihat dari keadaan pada pengamat yang diam ya boleh ya. Semuanya bernilai positif jika arahnya ke atas. Semua gaya yang arahnya ke atas adalah positif. Misalkan tegangan katrol pada bagian bawah T1, kemudian pada bagian atas adalah T2. Ini gambar yang harus disesuaikan ya. Yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Pertanyaannya, hitunglah T dan A pada masing-masing M1, M2, M3, dan G. Ya, menggunakan besaran M1, M2, M3, dan G. Yang B, berapakah percepatan A3 apabila M3 lebih kecil, jauh lebih kecil daripada M2 dengan M1. Ini maaf M1 ya. Di sini M1. Maka dengan demikian ya, kita lanjutkan. Kita bahas bersama-sama. T berapa, A-nya berapa, gunakan besaran M1, M2, M3, dan G. Inilah gambarnya, kita ulangi kembali untuk mempermudah kita dalam menentukan persamaan-persamaan gerak pada masing-masing benda ya. Maka ketentuannya adalah T2 sama dengan 2T1 ini. T2 sama dengan 2 kalinya dari T1. Maka dengan demikian hukum Newton untuk ketiga benda, maka 2T1 ini ya. T2 itu diganti 2T1 ya. Maka M1G berarti yang ke bawah bernilai negatif, sama dengan M1 dikalikan dengan A1. Sekarang pada benda kedua ya, T1 dikurangi M2G sama dengan M2 dikalikan dengan A2. Kemudian pada benda 3 juga sama, T1 sama dengan dikurangi M3G dikurangi M3 dikalikan dengan A3. Maka dengan demikian ya, kalau kita lihat dari faktor ini bahwa M1 akan ke atas, M2 akan ke atas, maka ya M3 akan ke bawah. Kita lihat prosesnya. Arah gerak ketiga benda,
karena M1-nya lebih kecil daripada M2, lebih kecil daripada M3, maka yang pada M2 ini ke atas tetapi yang M3 ke bawah. Maka dengan demikian percepatan M2 dan M3 relatif terhadap katrol adalah A2K ya. Dengan katrol terhadap katrol adalah positif ya. Kemudian A3 dengan katrol juga negatif. Ini mengatakan bahwa M1 lebih kecil daripada M2, lebih kecil daripada M3 ya. Maka dengan demikian hubungan A1, A2, A3 dan seterusnya dengan bisa dilakukan dengan diagram sebagai berikut ya. Karena faktornya ini adalah M1 lebih kecil M2 dengan M3, maka A1-nya ke atas, kemudian A2-nya ke atas ya. Kemudian AK-nya ke bawah kan itu. Kalau ini sudah ke atas ya, maka A2-nya adalah ke bawah. Maka dengan demikian untuk A1, A3 dengan A3K, maka A1-nya ke atas, A3-nya ke bawah. Maka A3K-nya ke atas. Maka dengan demikian hubungan A1 dengan A2 itu menjadi A1 ditambah A2 sama dengan A2K. Ini ya. 2 positif, 1 negatif ya. Kemudian yang kedua, pada A1 dan A3 ya, 2 positif juga 1 negatif, tetapi A3-nya ke bawah terhadap tanah ya, terhadap katrolnya ke atas. Maka dengan demikian hubungannya adalah ya A1 ya ditambah dengan A3 sama dengan negatif A3K. Ini diambil positif tetapi A3K-nya dibuat negatif, sama saja faktornya. Maka dengan demikian kita hubungkan antara kedua hubungan ini, disubstitusi keduanya menjadi A1 ditambah A2 sama dengan ya A2K. A1 ditambah A3 sama dengan negatif A3K, maka dijumlahkan ya. Maka A1 ditambah A1 adalah 2A1, A2 ditambah A3 ini sama dengan 0. Maka dengan demikian, kenapa sama dengan 0? Arahnya ya, menjadi sama ya. Menjadi sama. Maka dengan demikian karena M3-nya paling kecil. Maka dengan demikian A1-nya ya, A1-nya itu sama saja ya, negatif A2 negatif A3 dibagi dengan 2. Itu kalau mau mencari A1. Sekarang mau mencari A2. A2 sama dengan siapa? Ya, 2A1 negatif dikurangi ya, 2 dikurangi 3 dikurangi A3 ya. Maka dengan demikian negatif 2A1 dikurangi A3. Mencari A3 juga sama, maka A3 sama dengan negatif 2A1 dikurangi dengan A2. Maka dengan demikian kita lanjutkan ya. Inilah persamaan yang sudah kita ketemukan tadi. Kemudian pada benda M1 adalah 2T1 dikurangi M1G sama dengan M1A1. Ini sudah ada A1, maka kita ambil harga A1-nya. Harga A1-nya adalah 2T1 dikurangi M1G dibagi M1. Pada benda M2, T1 dikurangi M2G ya sama dengan M2A2, maka A2-nya sama dengan T1 dikurangi M2G dibagi M2. Dengan cara yang sama pada benda ketiga juga demikian, sehingga A3 sama dengan T1 dikurangi M3G dibagi dengan M3. Persamaan ini ya akan dimasuki harga pada masing-masing dari hubungan antara A dengan T. Maka dengan demikian untuk mencari A1, maka
ada A2 dengan A3. Kita lihat ya. T1-nya berapa? Maka A1 sama dengan negatif ya. A2 ditambah dengan A3 ya dibagi dengan 2. Maka dengan demikian ya, ini A1-nya ini kita pakai, kemudian A2-nya adalah ini, kemudian A3-nya adalah ini. Maka dengan demikian ya, karena ini 2 maka menjadi 2M2 2M3 ya. Maka dengan demikian ya, kita ambil bahwa 2T1 dibagi M1 dikurangi G ya. Kemudian ya, negatif T1 dibagi 2M2 ditambah dengan G2 ya. Maka negatif kali negatif positif. Maka T1 dibagi 2M3 ditambah dengan G dibagi dengan 2. Maka dengan demikian ya, hasilnya ini dikumpulkan ya. Maka 2T1 dibagi M1 ditambah T1 2M2 ditambah T1 2M3 sama dengan 2G ya. Maka dengan demikian ini adalah gabungannya dari G per 2, G per 2 ya. Maka dengan demikian ini adalah G ya. Maka ini kalau pindah ke sana itu menjadi negatif 2G. Maka pada ruas kanan juga sama menjadi 2G. Kemudian ya, persamaannya kita kalikan dengan siapa? Dengan M1, M2, M3. Maka dengan demikian ya, persamaannya menjadi T-nya itu sama dengan, karena sudah ada M1 maka yang ada 4M2 M3. Sudah ada M2 maka M1 dengan M3. Sudah ada M3 maka M1 ditambah dengan M2. G-nya 4G-nya menjadi 4M1 M2 M3 dikalikan dengan G. Maka ketemunya T1 persamaannya T1 sama dengan 4M1 M2 M3 dibagi 4M2 M3 ditambah M1 M2 ditambah M1 M1 tambah M1 M3 ditambah M1 M2 dikalikan dengan G. Inilah caranya kita mencari pada T1. Kita lanjutkan. Berapa harga T2-nya? Tadi sudah ada kesimpulan T2 sama dengan 2T1. Ya. Ini persamaan tadi yang sudah diketemukan. T2 sama dengan 2T1 maka tinggal dikalikan 2 ya. 2 kali 4 ada 8, M1, M2, M3 dibagi 4 M2 M3 ditambah M1 M2 ditambah M1 M2, ini M3 ya, M1 M3 ditambah M1 M2 dikalikan dengan G. Jadi pada T2 lebih mudah karena sudah ada kesimpulan 2T1. Maka dengan demikian sudah ketemu ya, T1 dengan T2. Maka dengan demikian berapakah A1-nya? Kan itu. Maka A1-nya tadi ya, 2T1 dibagi M1 ya, dikurangi dengan G. Ini sudah ada T1-nya di sini. Persamanya sudah menunggu. Maka 2 dibagi M1 dikalikan dengan persamaan T1 dikalikan dengan G dikurangi dengan G ya. M1 dibagi M1 adalah 1 sehingga ketemunya adalah 8. Disamakan penyebutnya ya. 8 M2 M3G dikurangi 4 M2 M3 ditambah M1 M3 ditambah M1 M2 dikalikan dengan G dibagi dengan 4M2 M3 ditambah M1 M3 ditambah M1 M2. Ini adalah percepatan pada A1-nya. Sehingga kalau diambil yang sama ini adalah menjadi, ini sama ya, menjadi 4-nya. 4M2 dengan M3 dikurangi, karena ini negatif,
semuanya dikurangi. Dikurangi M1, M3, dikurangi M1, M2. Dibagi dengan 4 M2, M3, ditambah M1, M3, ditambah M1, M2 dikalikan dengan G. Jadi kalau yang dicari A1 itu adalah M2 dengan M3. Ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lihat pada A2-nya. Ya. A2-nya adalah T1 dibagi M2 dikurangi dengan G. Maka 1 per M2. Ya. 4 M1, M2, M3. Dibagi dengan 4 M2 M3 ditambah M1 M3 ditambah M1 M2 dikalikan dengan G dikurangi dengan G. Maka ini tinggal siapa? M1 dengan M3 kan ini ya. Maka ini M1 dengan M3. Maka ini ada negatif M1 M3. Maka tinggal 3 ya. Maka 3 M1 M3 dikurangi M1 M2 dikurangi 4 M1 ya, dengan M2. Ya. Penyebutnya masih sama. Berarti kalau A2 yang ada M1 dengan M3. Sekarang pada A3 ya. Pada A3 adalah T1 dibagi M3 hampir sama persoalannya. Maka dengan demikian yang ada tinggal adalah M1, M2 dengan sudah disamakan penyebutnya sehingga 4 M1, M2G. Ya, di sini sudah ada negatif M1, M2G ya. Maka ketemunya adalah 3 M1, M2 dikurangi M1, M3 dikurangi 4 M2, M3 dibagi dengan penyebut yang sama. Sehingga kalau pada A3 yang ada pada bagian depan M1 dengan M2. Inilah persamaan masing-masing pada A1, A2, A3. Ya, dengan T1 dan T2 sudah diketemukan tadi bersama-sama. Kita lanjutkan pada soal yang B. Berapakah A3-nya? Ya. Apabila M3 sangat kecil dari M1 dan M2 dengan M1. Jauh lebih kecil dari M2 dengan M1. Ini M1. Mohon dimaafkan ini M1. Maka dengan demikian persamaan A3 sudah ketemu tadi. 3 M1 M2 dikurangi M1 M3 dikurangi 4 M2 M3 dibagi 4 M2 M3 ditambah M1 M3 ditambah M1 M2 dikalikan dengan G. Kita bagi menggunakan M1 dengan M2 ya. Kita ambil di sini ya. Karena A3-nya maka yang diambil adalah M1 dan M2, maka persamanya ini dibagi 3M1 M2 dibagi 1 M1 M2 maka tinggal 3. Ini ya M1 M2 dibagi M1 M2 adalah 1. Maka tinggal menurut saja maka M3 dibagi M2 kan itu. Ya, M3 dibagi M1 ya. Yang depan maka M3 dibagi M1 ya. Maka pada ruas tengah ini adalah M3 dibagi dengan M2. Inilah percepatannya kalau M3 sangat kecil daripada M1 dan M2 ya. Maka dengan demikian kita misalkan yang ini karena M3 sangat kecil dibagi dengan sangat besar maka mendekati 0 kan itu. Ini mendekati 0, ini juga mendekati 0. M3 dibagi dengan M1 juga mendekati 0. M2 dibagi M3 mendekati 0. Misalkan kan itu. Alfanya M3 dibagi dengan M1. Ini sangat kecil, M1-nya sangat besar, maka mendekati 0. Beta M3 dibagi M2 juga mendekati 0. Maka dengan demikian
persamanya menjadi A3 sama dengan 3 dikurangi beta dikurangi 4 alfa. Ya, sama saja 1, ya, yang ini 1 dibagi dengan beta, ditambah dengan beta, ditambah dengan 4 alfa. Karena beta dan alfa mendekati 0, maka pada ruas belakang ini juga hasilnya 0. 3 dikurangi 0, 1 dikurangi 0, maka 3 bagi 1 sama dengan dikalikan dengan G, sehingga ketemunya A3 sama dengan 3G. Jadi persamaan pada A3 sama dengan 3G dengan persyaratan M3 ya dibagi M1 ya, M3 dibagi M2 sama-sama mendekati 0. Inilah keseluruhan dari soal A dan B, sudah diketemukan semua. Kita simpulkan keseluruhan yang ditanyakan. T1 ini persamanya tadi 4M1, M2, M3. Pembaginya masih sama. Ya. Kemudian T2 8M1 karena 2 kalinya. Ya. 2 kalinya dari 4M1, M2, M3 maka menjadi 8. Penyebutnya masih sama. Ya. Dikalikan dengan G. Kemudian A1, maka yang ada adalah 4M2 dengan M3. Ya. Maka dengan demikian, yang lain menurut masih sama. Penyebutnya masih sama, kemudian dikalikan dengan G. Kemudian A2 yang ada pada 3M1, M3. Ya. Maka M2 pada bagian depan ini tidak ada. Ya. Karena sama-sama dibagi dengan M2. Penyebutnya masih sama. Yang belakang juga masih sama. Ya. Ini ada M1, M2. Ini ada negatif 4M2, M3. A3 juga sama. 3M1, M2. M3 dibagi M3, 1. Yang ada adalah M1 dan M2. Ruas belakang masih sama. Penyebutnya masih sama. Inilah yang kita inginkan pada pertemuan kali ini. Semoga kita lebih teliti menggunakan variabel-variabel yang akan digunakan, sehingga kita bisa menyesuaikan jawaban sesuai yang diinginkan dengan soal-soal pada dinamika gerak lurus. Selalu semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.